Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farlahati Ginting, NIM 1905 MK Hukum Jaminan. Adapun contoh kasusnya yaitu Tuan Ridwan meminjam uang pada Tuan Harun sejumlah 90 juta dengan jaminan gadai atas sebuah mobil sedan merek Belano tahun 2005. Karena ketidakhati-hatiannya, mobil yang sedang diparkir di komplek perkantoran Maliboro tersebut hilang. Sebulan kemudian Tuan Ridwan mengetahui bahwa mobilnya telah dikuasai oleh seseorang di kota Solo. Tuan Ridwan berusaha mengambil mobil tersebut dengan melakukan gugatan revediksi oleh hakim. Gugatan tersebut dikabulkan sehingga mobil kembali pada Tuan Ridwan. Di mana pertanyaannya yaitu, apakah Tuan Harun telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam kedudukannya sebagai penerima jaminan gadai? Yang kedua adalah, apabila piutang Tuan Ridwan sudah dapat ditagih, apakah ia dapat meminta pemenuhan piutangnya dengan menuntut penjualan mobil tersebut? Dan yang ketiga adalah, jika Tuan Ridwan pailit dan ternyata ia mempunyai lebih dari 2 kreditur, apakah Tuan Harun mempunyai prioritas untuk didahulukan daripada kreditur lainnya? Di sini saya akan menjawab yang pertama, yaitu kewajiban pemegang gadai, di mana bertanggung jawab terhadap hilangnya benda gadai, bertanggung jawab terhadap merosotnya nilai benda gadai. Yang kedua yaitu hak pemegang benda gadai, di mana poin yang pertama yaitu berhak menjual barang gadai atas kekuasaan sendiri dan dilakukan di muka umum. Yang kedua yaitu dengan perantaraan hakim, benda gadai dapat dijual menurut cara-cara yang ditentukan hakim. Yang ketiga adalah berhak menahan benda gadai sampai semua hutang dibayar lunas. Dan yang keempat adalah berhak untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu dari hasil penjualan benda dibandingkan dengan kreditur lainnya. Yang selanjutnya itu eksekusi benda gadai, di mana eksekusi benda gadai terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan penjualan di muka umum melalui kantor lelang dalam rangka melaksanakan sendiri haknya. Apabila telah sampai suatu jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak atau setelah diberikan teguran untuk melaksanakan kewajiban kepada kreditur, tetapi debitur tidak melaksanakannya. Setelah benda dijual, kemudian hasil penjualan diperhitungkan untuk membayar hutang debitur. Yang kedua yaitu dalam hal debitur tidak melaksanakan kewajiban kepada kreditur dan setelah ditegur tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya, maka kreditur dapat meminta pada hakim untuk menjual benda jaminan sesuai aturan di pengadilan dan hasil penjualan diperhitungkan langsung dengan semua kewajiban debitur kepada kreditur. Poin yang selanjutnya yaitu dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur dapat meminta kepada hakim agar benda jaminan tetap berada di dalam kekuasaan kreditur sampai debitur membayar lunas semua kewajibannya. Dari kasus tersebut dan jawaban kasus tersebut berakhirlah semuanya dari kasus yang tadi saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.